Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan, nama saya Melati Nur Rahmawati dari kelas 10 TJKT 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mikrotik MTCNA. Dan untuk di bab 1 ini, yaitu ada pendahuluan dan ada 5 poin tentang pendahuluan di bab 1 ini. Yang pertama, apa itu mikrotik? Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, timeline dan mikrotik. Yang keempat, sertifikasi mikrotik. Dan yang terakhir, terkait ujian MTCNA. Selanjutnya, di sini itu ada poin 1, yaitu apa itu mikrotik. Mikrotik adalah sistem operasi yang berbasis perangkat lunak atau software yang dipergunakan untuk menjadikan komputer sebagai router sebuah jaringan. Mikrotik juga menggunakan sistem operasi berbasis Linux dan menjadi dasar network router. Sistem operasi atau OS ini sangat cocok untuk membangun administrasi jaringan komputer yang skala kecil hingga besar. Mikrotik ini ditemukan di lokasi Riga, Latvia, atau Eropa Utara. Moto mikrotik yaitu Routing the World, founder 1996, yaitu ditemukan oleh John Thornley dan Ernest Rieckstins. Untuk yang selanjutnya, di sini masih membahas tentang mikrotik yang di poin 1. Nah, di sini mikrotik itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu mikrotik router OS atau perangkat lunak, yaitu software. Dan yang kedua, yaitu mikrotik router board adalah perangkat keras atau hardware. Nah, di sini yang pertama ada mikrotik router OS, yaitu sistem operasi jaringan berbasis Linux yang dapat mengubah komputer menjadi router. Mikrotik router OS dapat digunakan sebagai fungsi seperti router firewall, manajemen bandwidth, release access point, dan server. Untuk yang kedua, di sini ada mikrotik router board, perangkat keras yang sudah instalasi mikrotik router OS. Mikrotik router board dapat digunakan sebagai router jaringan, DNS server, hotspot, DHCP, proxy server, dan bandwidth management. Mikrotik router board memiliki beragam seri dan interface yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, teman-teman, ini sekilas ya gambaran tentang mikrotik router OS dan router board. Dan untuk yang selanjutnya, di sini ada tujuan mengenai pembelajaran MTCNA. Yang pertama, mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan mikrotik router OS. Yang kedua, mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshoot dasar mikrotik router OS. Dan yang ketiga, mendapatkan kualifikasi sebagai mikrotik Certified Network Associate. Untuk yang selanjutnya, di sini ada timeline mikrotik. Yang pertama, di tahun 1996, mikrotik didirikan di Latvia oleh John Sterling dan Ernest Rieckstins. Untuk yang kedua, di tahun 1997, peluncuran router OS, sistem operasi berbasis Linux untuk router. Yang ketiga, di tahun 2002, mikrotik memperkenalkan router board, perangkat keras router khusus. Dan yang keempat, di 2005, ekspansi ke pasar global menjadi populer di kalangan ISP. Yang kelima, di 2010, peluncuran produk wireless untuk jaringan nirkabel. Yang keenam, di tahun 2011, memperkenalkan Cold Core Router atau CCR dengan performa tinggi. Yang ketujuh, di 2014, rilis router OS versi 6 dengan dukungan IV versi 6. Yang kedelapan, di tahun 2015, peluncuran Cloud Router Switch atau CRS menghubungkan switch dan router. Yang ke-9, di tahun 2018, rilis mikrotik wireless resolusi wireless 60 GHz. Yang ke-10, di tahun 2020, mulai pengembangan produk Wi-Fi 6. Dan yang terakhir, di nomor 11, di tahun 2022, rilis router versi 7 dengan peningkatan protokol routing.
Dan di sini ada sertifikasi mikrotik, ada 10 poin mengenai sertifikasi mikrotik. Yang pertama, MTCNA, Mikrotik Certified Network Association, yaitu sertifikasi dasar tentang konfigurasi dan manajemen perangkat mikrotik. Yang kedua, ada MTCRE, Mikrotik Certified Routing Engineer, adalah fokus pada routing tingkat lanjut seperti OSFV dan VPN. Untuk yang ketiga, MTCWE, yaitu Mikrotik Certified Wireless Engineer, adalah sertifikasi jaringan wireless mencakup konfigurasi dan optimasi wireless. Yang keempat, MTCTCE, Mikrotik Certified Traffic Control Engineer, adalah tentang kontrol lalu lintas, cost, dan manajemen bandwidth. Untuk yang kelima, ada MTCUME, yaitu Mikrotik Certified User Management Engineer, adalah manajemen pengguna jaringan seperti hotspot dan VVVoE. Yang keenam, ada MTCNA, adalah Mikrotik Certified Internet Networking Engineer, sertifikasi tingkat lanjut untuk interkoneksi jaringan besar atau BGP atau MPLS. Untuk yang ketujuh, di sini ada MTCIP atau versi 6E, Mikrotik Certified IV versi 6 Engineer, adalah fokus pada implementasi dan konfigurasi IV versi 6. Dan yang kedelapan, di sini ada MTCSA, yaitu Mikrotik Certified Security Engineer, adalah keamanan jaringan mencakup firewall dan VPN. Yang kesembilan, di sini ada MTCSWA, Mikrotik Certified Switching Engineer, adalah sertifikasi teknologi switching atau VLAN atau STV. Dan yang terakhir, yang ke-10, di sini ada MTCEYA, adalah Mikrotik Certified Enterprise Wireless Engineer, adalah jaringan wireless skala besar khusus untuk enterprise. Di sini ada ujian MTCNA, dan di sini ada beberapa poin mengenai ujian MTCNA, yaitu yang pertama, ujian MTCNA merupakan ujian sertifikasi tingkat dasar dari Mikrotik untuk Network Engineer. Yang kedua, ujian MTCNA terdiri dari 20-25 soal dengan durasi waktu pengerjaan 60 menit. Yang ketiga, skor passing grade untuk mahasiswa adalah 60. Dan yang keempat, peserta yang dapat skor 50 sampai 59 berkesempatan mengikuti ujian ulang secara online. Dan untuk mengikuti ujian MTCNA secara online, peserta perlu menyiapkan persyaratan teknis seperti berikut ini. Yang pertama, koneksi internet yang stabil. Dengan internet minimal 4 Mbps upload dan 4 Mbps download. Dan di sini juga ada laptop atau PC dengan kamera dan mikrofon bawaan yang berfungsi normal. Yang ketiga, aplikasi Zoom dan browser Google Chrome atau yang mendukung Chrome extension. Yang keempat, pada ujian MTCNA, peserta perlu memahami konsep dan konfigurasi atau KK. Dan yang terakhir, yang kelima, peserta yang mendapatkan sertifikat MTCNA akan mendapatkan skill untuk membangun jaringan, monitoring, troubleshooting, dan solve problem solve. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pendahuluan di Mikrotik MTCNA. Terima kasih teman-teman.